Martin Paes sudah bisa pakai seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bicara jujur soal proses naturalisasi Ula Romeni. Ternyata begini situasi calon striker timnas Indonesia. Nama pertama sudah bocor, satu pemain dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Kabar gembira datang dari Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA untuk tim nasional, Timnas Indonesia. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia telah menyetujui keikutsertaan Martin Paes ke dalam skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya kabar tersebut pernah disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi beberapa waktu lalu. Rencananya pada 15 Agustus 2024 akan melakukan sidang CAS, ujar Yunus Nusi. Lalu pada 18 Agustus 2024 akan terlihat hasil pengumumannya, sambungnya. Lebih lanjut, Yunus Nusi pun mengaku berusaha agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus Nusi. Adapun Martin Paes sendiri sejatinya sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April lalu. Namun Martin Paes belum dapat membela timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA. Hal itu dikarenakan, Paes pernah membela timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu sidang FIFA ini diperlukan untuk menentukan nasib Martin Paes membela timnas Indonesia. Namun, jika FIFA masih belum menyetujui perpindahan Federasi Martin Paes di sidang kali ini, peluang kiper FC Dallas untuk membela timnas Indonesia itu masih terbuka. Jika sidang FIFA ini tak menemui hasil, Martin Paes bisa melanjutkan usahanya ke sidang CAS, Court of Arbitration for Sport. Diharapkan FIFA dapat menyetujui proses naturalisasi tersebut pada sidang kali ini, sehingga Martin Paes bisa tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan, tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal memulai ronda ketiga mulai September mendatang. Laga pertama Garuda adalah menantang Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari berselang, Indonesia meladeni lawan kuat Australia pada 10 September 2024. Selain itu, masih ada Bahrain, Cina, dan Jepang yang akan menanti Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara jujur soal proses naturalisasi Ula Romeni yang digembar-gemborkan sebagai pemain naturalisasi tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimulai pada September 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Arab Saudi untuk 2 laga pertama pada bulan depan. Shin Tae-yong sendiri telah menentukan 26 pemain untuk dipanggil, sebagaimana diklaim oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selain itu, sang pelatih asal Korea Selatan juga mengajak Yeom Ki-hun untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada satu pemain naturalisasi yang digembar-gemborkan untuk segera menjadi yang selanjutnya untuk dinaturalisasi, yaitu Ula Romeni. Berbagai indikasi menguatkan hal tersebut, seperti aksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram Ula Romeni. Sementara itu, Shin Tae-yong hadir di laga Liga 1 2024-2025 antara Malut United kontra Persebaya Surabaya di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat, 16/8/2024, sore waktu Indonesia Barat. Ketika ditanyakan wartawan tentang kemungkinan tambahan striker untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong berfokus kepada kehadiran Yeom Ki-hun. Pelatih Shin melihat memang di timnas kita saat ini kurang dalam mencetak gol. Pemain yang ada pun sulit untuk mencetak gol, kata Shin Tae-yong melalui penerjemahnya, Jeng Seokseo alias JJ, kepada wartawan, Jumat, 16 Agustus 2024. Jadi, pelatih Shin hanya bisa bicara posisi yang paling lemah di timnas saat ini memanglah striker, tambah JJ. Jadi untuk itu pelatih striker yang dibawa pelatih Shin pada saat ini agar timnas kita semakin baik dan bisa cetak banyak gol, tambah STY.
Soal tambahan striker, yang mana adalah Ula Romeni, Shin Tae-yong menjawab singkat, untuk striker baru belum ada. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia akan melawat ke Jeddah untuk pertandingan pertama kontra Arab Saudi pada 5 September 2024, selagi menjamu Australia di Jakarta pada 10 September 2024. Meski pengumuman resmi belum dirilis, tapi satu nama pemain sudah dikonfirmasi bakal dipanggil ke Timnas Indonesia. Nama pemain yang dimaksud adalah Dimas Drajat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi Persib Bandung. Persib Bandung telah menerima surat bernomor 3827 AGB 5278/2024 untuk pemanggilan pemain 27 tahun tersebut ke Timnas Indonesia. PSSI memanggil striker Persib Bandung, Muhammad Dimas Drajat untuk membela tim nasional, Timnas Indonesia yang akan menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis laman resmi Persib Bandung. Pemanggilan penyerang berusia 27 tahun itu disampaikan PSSI kepada Persib melalui surat bernomor 3827 AGB 5278/2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. PSSI memanggil saudara Muhammad Dimas Drajat untuk mengikuti kualifikasi putaran 3 FIFA World Cup 2026. Demikian isi surat tersebut. Timnas Indonesia bakal bersiap untuk 2 laga pada bulan September 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, tim Merah Putih bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dimas Drajat memperpanjang tren positifnya di skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, dia tetap jadi langganan lini depan Timnas Indonesia sejak diasuh oleh Shin Tae-yong. Pada tahun 2024, dirinya tak pernah absen dalam daftar panggil Shin Tae-yong di tim nasional senior. Dimas Drajat juga membuktikan kualitasnya sejak pekan perdana Liga 1 2024-2025. Pasalnya, hanya Dimas Drajat yang sukses menyumbang kontribusi gol atau assist dari semua penyerang langganan Timnas Indonesia. Pada laga perdana lawan PSBS Biak, penyerang 27 tahun tersebut mencetak 1 assist. 1 assist tersebut dicatatkan pada gol pembuka. Pada laga tersebut, Persib menang telak 4-1 atas PSBS Biak. Catatannya tersebut tidak mampu diikuti oleh penyerang langganan Timnas Indonesia lainnya di Liga 1. Hoki Caraka tidak mencetak gol dalam 81 menit penampilannya bersama PSS Sleman pada laga perdana lawan Persebaya Surabaya. Ramadan Sananta juga belum bisa mencatatkan gol saat Persis Solo digulung PSM Makassar 0-3. Sementara nama Malik Rizaldi absen membela Persebaya Surabaya. Rizaldi absen saat Persebaya menantang PSS Sleman pada laga pembuka. Rafael Struijk juga tidak mencetak gol pada laga starter perdananya bersama ADO Den Haag. Saat itu, Struijk gagal membawa timnya meraih kemenangan di laga perdana kasta kedua Liga Belanda. ADO Den Haag, dit hon imbang yikangi oli VVV Venlo.